Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roba Sandra SPDJR. Saya guru BK SMA 2 Lengayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek supervisi untuk tugas saya modul 2.3. Baiklah, pada kali ini saya berperan sebagai supervisor dan rekan saya Elma Yulita berperan sebagai coach. Mari kita saksikan. Selamat siang Bu Elma. Selamat siang Pak Robert. Baiklah Bu Elma, terima kasih Bu Elma telah hadir pada kesempatan kita pada kali hari ini karena kita akan melakukan pra-supervisi, yang mana pra-supervisi ini dilakukan untuk kegiatan coaching yang akan Bu Elma lakukan besok dengan Coach Bu Elma. Nah, sebelum kita melakukan Bu Elma melakukan coaching, kita lakukan supervisi terlebih dahulu, pra-supervisi ini agar nantinya dapat gambaran-gambaran apa yang akan Bu Elma sampaikan. Bisa Bu Elma? Bisa Pak Robert. Bisa kita lakukan Bu Elma? Ya, silakan Pak Robert. Oke Bu Elma. Baiklah Bu Elma. Apa yang membantu atau mengembang kompetensi yang mana? Jadi di sini Bu Elma mau mengembangkan kompetensi yang mana saat melakukan proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu bagaimana cara melakukan atau membuat pertanyaan berbobot kepada coach saya selama saya melakukan coaching bersama coach saya. Ibu Elma ingin melakukan pertanyaan bobot atau melakukan alur-alur yang telah ditentukan. Iya. Oke Bu Elma, bagus sekali Bu Elma. Mudah-mudahan apa yang Bu Elma inginkan bisa Bu Elma terapkan nantinya selama proses coaching ini. Iya, karena kan pertanyaan berbobot yang kita berikan kan bisa menggali tentang keadaan coach kita, seperti itu Pak Robert. Iya betul sekali Bu Elma. Dengan adanya pertanyaan berbobot ini otomatis permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh coach kita bisa terungkap sendirinya, sehingga nanti coach kita juga bisa mencari solusinya sendiri. Iya Pak Robert. Oke Bu Elma. Oke, itu yang pertama ya Bu Elma. Yang kedua, bagaimana nantinya yang ingin atau yang ingin saya amati dari Bu Elma saat melakukan proses coaching ini, bagian mana yang dominan atau yang perlu saya amati untuk proses coaching ini? Jadi sesuai dengan alur coaching itu ya Pak Robert, kan ada alur kita gitu ya, ada tujuan yang akan kita gali, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach kita, kemudian ada mengidentifikasi permasalahan. Iya betul dan sekali. selanjutnya tanggung jawab dari coach tersebut. Ya. Jadi saya pengen nanti Bapak memperhatikan alur kita yang saya lakukan tersebut, apakah memang berlangsung dengan baik saya melakukan alur kita ini selama saya coaching nanti. Oh, berarti Bu Elma pengen saya mengamati proses berjalannya coaching ini ya Bu, sesuai dengan alur kita tadi, yang mana alur kita itu kan yang pertama itu tujuan dilaksananya coaching, setelah itu identifikasi. Bagaimana Ibu cara mengidentifikasi permasalahan saat Ibu melakukan coaching. Selanjutnya Ibu menentukan rencana aksi ini otomatis yang menentukan kan itu si coach Ibu hanya sebagai perantara untuk menumbuhkan rencana aksi tersebut. Dan terakhir Ibu akan melakukan tanggung jawab yang pertama itu tanggung jawab Ibu sebagai seorang coach tentunya yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ibu menumbuhkan tanggung jawab si coach Ibu. Betul itu Ibu? Iya Pak Robert, betul sekali. Saya ingin coach saya menemukan tanggung jawabnya dari coaching yang sudah saya lakukan, di mana saya sendiri di sini sebagai coachnya. Jadi ada hasil nanti yang dilakukan oleh coach saya. Gitu. Jadi Ibu pengen setelah terlaksananya coaching ini, Ibu berharap ada hasil yang dapat diambil dari proses coaching ini. Iya betul sekali Pak Robert, sehingga bisa memberikan
jalan keluar bagi coach saya terhadap permasalahannya. Oh, bagus sekali Ibu, karena Ibu sudah ada berkeinginan untuk capaian atau tujuan yang ingin dicapai pada proses kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan itu tercapai sehingga proses coaching yang dilakukan tidak terasa sia-sia ya Ibu, karena sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan keinginan atau tepat dengan tujuan yang ingin dicapai tentunya. Iya, benar sekali Pak Robert. Jadi itu memang menjadi harapan saya selama saya melakukan coaching nanti bersama coach saya Pak Robert. Ya, mudah-mudahan Bu selama proses coaching nanti saya mungkin pas Ibu melakukan coaching saya akan mengamati mengamati Ibu dalam melakukan proses itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas di pasca supervisi nantinya ya Bapak ya Ibu. Iya Pak Robert, mudah-mudahan Pak Robert bisa kita tercapai nanti yang saya lakukan di coaching nanti bersama coach saya, dan nanti bisa Bapak Robert tanyakan lagi untuk selanjutnya pada pasca supervisi nanti. Iya, nanti kita setelah melakukan coaching nanti kita bahas lagi di pasca supervisinya. Mudah-mudahan apa yang ada kekurangan atau ada kendala nanti di situ kita bahas sama-sama nanti ya Bu. Makanya itu tujuan kita melakukan observasi terlebih dahulu. Iya, terima kasih banyak Pak Robert. Iya Bu. Selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Apa harapan Ibu dari observasi ini? Harapan saya Bapak bisa menilai bagaimana coaching yang saya lakukan tadi. Apakah harapannya saya ini tercapai atau tidak dengan saya melakukan alur coaching kita tersebut. Dimana tadi kan ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang harus dilakukan oleh coaching, dan selanjutnya tanggung jawabnya seperti itu. Oke, tanggung jawabnya berarti Ibu harapannya ingin tercapainya alur kita ini. Karena tujuan utama kita adalah membantu coach kita dalam pengentasan permasalahannya. Mudah-mudahan dengan adanya pra-observasi ini, kegiatan coaching Ibu untuk besok berjalan dengan baik, lancar, sehingga proses coaching yang dilakukan tidak sia-sia. Iya, amin Pak Robert. Semoga besok berjalan lancar coaching yang saya lakukan bersama coach saya besoknya. Oke, bagaimana Bu Elma, sudah siap untuk besok nih? Siap Pak Robert. Siap untuk saya amati? Siap. Nggak grogi kan? Mudah-mudahan tidak Pak Robert. Wah, apa di grogi apa aja, saya tidak ada di sana besok. Ya kan Bu Elma? Iya. Nah, begitu. Mungkin di pasca observasi ini aja dulu Bu Elma. Nanti kita berjumpa lagi di pas coaching dan pasca di pasca coaching nantinya. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Robert. Ya, sampai jumpa besok ya Bu Elma. Saya tunggu kesemangatannya besok. Iya, terima kasih. Ini coba bantu nih El. Selamat siang Bu Beli. Siang Bu Elma. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Sekarang kita akan melakukan coaching di mana saya sendiri Elma Isnita sebagai coachnya dan Bu Meli sebagai coachnya. Kemudian di sini kita ditemani sama Pak Robert sebagai supervisor kita. Kenal Bu Meli, mudah-mudahan selama kegiatan coaching ini berjalan bagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan Bu Meli. Saya sebagai supervisor akan berusaha untuk mengamati proses berjalannya coaching ini. Nanti Bu Meli gak usah ragu-ragu dengan kegiatan coachingnya, anggap saya tidak ada ya Bu Meli, supaya semua permasalahan Bu Meli bisa Bu Meli ceritakan kepada Bu Elma. Anggap saya tidak ada. Oke Bu? Begitu dengan Bu Elma, anggap saya tidak ada Bu Elma, agar proses coaching Bu Elma dan Bu Meli berjalan dengan baik. Silakan dimulai. Terima kasih Pak Robert. Baiklah Bu Meli, kira-kira untuk siang ini
apa nih yang mau kita obrolkan? Ada permasalahan apa nih Bu Meli untuk hari ini yang mau disampaikan kepada saya? Ya Bu Elma, saya hari ini mau menceritakan permasalahan saya kepada Bu Elma. Karena ada anak yang jarang masuk ke kelas, ya. Dia tetap datang ke sekolah, tapi ketika saya mengajar dia itu jarang masuk ke kelas, sering dia main-main di luar. Nah, kalaupun dia masuk ke kelas, dia juga tidak belajar Bu Elma. Dia suka tidur dalam kelas. Itu Bu Elma. Oh, berarti anak tersebut kurang motivasinya gitu Bu Melia untuk belajar, untuk datang ke sekolah gitu ya. Kemudian apakah Bu Meli sudah pernah melakukan pendekatan bersama siswa tersebut atau memanggil siswa tersebut? Saya sudah melakukan pendekatan atau pembinaan kepada siswa tersebut di rumah, dengan memanggilnya ke kantor, kemudian sudah melakukan pembinaan kepada siswa tersebut. Dan juga saya sudah melakukan memanggil orang tuanya ke sekolah. Kemudian bagaimana hasilnya Bu Meli? Hasilnya tetap saja anak ini tidak ada perubahan, ya. Datang ke sekolah dia jarang masuk, kemudian ketika dia masuk dia juga tidak berminat untuk belajar, dia suka tiduran di dalam kelas. Tidak ada perubahan. Belum ada perubahan sama sekali gitu ya, walaupun sudah sering Bu Meli panggil gitu ya, dikatin gitu ya, tapi tidak juga seperti itu ya Bu Meli ya. Iya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Meli dengan keadaan siswa Bu Meli seperti ini? Apa yang Bu Meli rasakan? Jadi perasaan saya ketika menghadapi anak seperti ini, saya sedih rasanya, dan juga saya merasa gagal menjadi seorang guru, bisa gagal dalam membina siswa saya. Belum berhasil gitu Iya. ya melakukan pembinaan terhadap anak kita tersebut. Iya. Nah, kalau diberi rentang dari 1 sampai 10, kira-kira masalah Ibu Meli rasakan ini pada rentang berapa ya Bu Meli ya? Iya. Kalau menurut saya nilai yang bisa saya berikan kepada anak ini mungkin cuma 4. Nilai 4 ya. Jadi Bu Meli, kalau seandainya dengan pembicaraan kita lakukan, dengan coaching yang kita lakukan, Bu Meli kira-kira mau dikasih berapa level nilainya nih nanti? Mau dinaikkan berapa gitu Bu Meli? Ya, saya pengennya nanti anak saya ini setelah coaching ini, saya ingin nilainya meningkat. Kira nanti nilainya di level 8, ya. Level 9 ke 10 mungkin rasanya tidak bisa ditargetkan, mungkin cukup 8 untuk anak ini baru. Target saya. Iya, mencoba untuk dari 8 dulu gitu ya Bu Meli ya. Iya. Jadi tadi Bu Meli sudah pernah memanggil anak tersebut untuk melakukan pembinaan. Iya. Sudah pernah ya Bu Meli ya? Iya, sudah pernah. Cuman hasilnya tidak tampak juga gitu Iya. ya. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Mungkin pembinaan seperti apa yang sudah Ibu Meli lakukan? Ya. Saya sudah memanggil anak ini ke kantor. Saya melakukan pembinaan dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Saya memanggilnya, kemudian saya melakukan dialog dengan anak ini menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahannya. Berarti anak tersebut sudah dimana dengan menggunakan segitiga restitusi kita sudah menanya ke dia gitu kan apa permasalahannya, kemudian kita sudah mereka sudah kita mintakan solusi kepada dia gitu Bu Meli ya, bagaimana jalan keluarnya kalau menurut Ananda, bagaimana seharusnya dengan permasalahan Ananda sendiri, kira-kira apa yang akan Anda lakukan dengan masalah Ananda tersebut. Berarti anak itu sudah memberikan solusi gitu ya Bu Meli ya? Iya. Kemudian dan saya juga sudah membuat kesepakatan kelas dulu. Sebelumnya Bu Meli sudah juga ada sudah membuat kesepakatan kelas kesepakatan bersama-sama kelas di bersama kelas. siswa di kelas.
Apakah siswa tersebut ada di dalam kelasnya Bu Meli? Ada Bu, cuman waktu apa namanya kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama itu Ya. apa namanya tidak saya evaluasi dan tidak saya pantau terus menerus. Ya. Berarti mungkin di sini Bu Meli belum maksimal gitu ya dalam membuat kesepakatan kelas itu, belum maksimal di dalam pemantauannya. Iya. Di awal sudah dilakukan kesepakatan bersama-sama siswa Iya. sudah memberikan apa yang akan sebaiknya kita lakukan di kelas gitu. Kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang sudah pernah Ibu Meli buat bersama siswa di kelas? Iya. Kesepakatan kelas yang pernah kami buat bersama itu semua siswa itu ketika belajar harus hadir di kelas, Harus tidak hadir di boleh, kelas. ya tidak boleh keluar masuk sembarangan, misalnya harus izin dulu, kemudian semangat dalam belajar. Semangat dan belajar gitu Iya. ya. Tidak boleh keluar masuk sementara dia belajar, keluar masuk aja gitu ya Bu Meli ya. Iya. Dan juga tidak bersemangat dalam kelas. Iya. Padahal dia sendiri udah tahu gitu ya Bu Meli ya. Iya. Kemudian apakah Bu Meli ada melakukan pemantauan terhadap keyakinan kelas yang sudah Bu Meli buat ini? Kalau keyakinan yang sudah saya buat ini memang saya jarang memantau gitu. Atau mengevaluasi gitu Bu Iya, Meli? jarang saya mengevaluasi dari keyakinan kelasnya. Mungkin itu kelemahan saya. Ya mungkin itu ya yang belum lagi, sementara kalau yang lain Bu Meli sudah maksimal melakukan pembinaan dan sering gitu ya. Cuma untuk mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama di kelas itu yang belum Bu Meli lakukan gitu ya Bu Meli ya. Kemudian kira-kira apa lagi ya Bu Meli yang bisa Bu Meli lakukan di samping mengingatkan lagi, mengevaluasi lagi keyakinan kelas ini? Ya. Mungkin dengan cara mengubah gaya belajar. Mungkin saya harus menggunakan strategi pembelajaran non-digitalisasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi saya harus mengetahui atau menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Apakah gaya belajarnya visual, audio, atau kinestetik. Itu. Ya, berarti mungkin bisa jadi gitu ya Bu Meli, anak itu gaya belajarnya kinestetik gitu ya. Jadi kan ada 3 gaya belajar yang tidak sama gitu ya Bu Meli, ada visual, audio, dan kinestetik. Jadi kita mungkin belum cocok bagi dia barangkali Bu Meli, sehingga dia nggak betah dalam kelas itu. Iya, mungkin anak ini bosan mungkin Bu. Karena kadang-kadang kita tidak menggunakan media pembelajaran ya, kadang-kadang metode kita gunakan tidak pas gitu ya. Jadi mungkin saya harus memperbaiki mencocokkan dengan gaya belajarnya kembali supaya anak ini semangat lagi belajar, tidak keluar masuk, tidak bosan gitu ya. Iya. Berarti selama ini RPP atau modul ajar yang Bu Meli buat berarti hanya untuk satu model gaya belajar aja baru ya Bu Meli ya? Iya, masih satu model saya buat. Iya. Bagus sekali Bu Meli, berarti Bu Meli nanti akan merancang modul pembelajaran yang tidak sama atau berdiferensiasi di kelasnya ya. Iya. Kemudian mungkin ada lagi yang bisa Bu Meli lakukan di kelas untuk membuat siswa itu merasa gembira di kelas, merasa senang di kelas gitu kan, suka di kelas gitu, mereka tidak mengantuk gitu kan. Ada lagi enggak kira-kira Bu Meli? Ada Bu. Mungkin salah satunya saya harus ketika anak ini jenuh, ketika gaya belajarnya sudah saya cocokkan, ketika anak ini masih jenuh, mungkin saya harus mencarikan beragam ice breaking ya untuk kembali anak ini fokus kembali, semangat kembali untuk belajar. Iya, bagus sekali Bu Meli. Ya. Mungkin dengan SPK yang kita berikan di kelas, mereka bergembira lagi ya Bu Meli ya. Iya, jadi anak-anak ini kan yang namanya anak SD kadang-kadang cepat bosan. 10 atau 15 menit kita menerangkan pembelajaran, dia bosan. Kira-kira
kira-kira dengan ice breaking itu mereka lebih gembira gitu kira-kira Bu Meli? Iya. Mungkin dengan adanya ice breaking dia semangat lagi, fokus kembali. Kan ada bermacam-macam ice breaking yang bisa kita terapkan, kita cocokkan dengan anak itu. Di samping itu mungkin masih ada yang bisa Bu Meli lakukan agar siswa kita di kelas atau anak ibu tadi di kelas lebih beta lagi di kelas? Mungkin saya harus mencarikan media pembelajaran yang cocok dengan anak ini. Mungkin menggunakan supaya lebih meningkat minat belajarnya. Mungkin saya harus membawa kelas fokus, menayangkan video pembelajaran atau dengan cara langsung di luar ruangan atau di kelas dengan cara langsung Ya, atau belajar di kelas gitu Bu Meli. ya, atau mendengarkan musik sesuai dengan materi pembelajaran. Ya, bagus sekali Bu Meli. Kemudian dari hasil percakapan ini kira-kira apa kesimpulan yang bisa Bu Meli ambil dari yang sudah kita bicarakan ini? Iya, ya, jadi dari percakapan coaching ini kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama mungkin karena tadi di awal permasalahan anak salah semangat dalam kelas, intinya saya harus memperbaiki gaya belajar saya untuk anak ini, itu dengan menerapkan gaya pembelajaran atau strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial dan emosional anak. Kemudian memperbaiki metode, itu mungkin metode PBL mungkin bisa saya terapkan. Kemudian memperhatikan lagi media-media yang lebih cocok untuk sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin tambahannya adalah saya harus ketika anak-anak saya ini jenuh, saya harus mempersiapkan ice breaking untuk mereka. Iya, mantap sekali Bu Meli. Kira-kira kapan bisa Bu Meli lakukan ini untuk rencana-rencana sudah Bu Meli rancang tadi? Iya. Apa mau dilakukan? Mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi mungkin akan saya laksanakan dalam minggu ini. Saya akan merancang dulu apa saja yang harus saya persiapkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, bagus sekali Bu Meli. Mudah-mudahan dengan kita melakukan coaching hari ini Bu Meli bisa mendapatkan jalan keluarnya ya. Iya. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu Meli ya pertemuan kita untuk hari ini. Nanti kalau ada waktu ada yang mau disampaikan lagi, permasalahan lagi, kita bisa melakukan coaching lagi. Oke, Terima kasih ya Bu Meli. sama-sama Bu. Terima kasih Pak Robert. Iya Bu Elma, ya Bu Meli. Mudah-mudahan Mudah-mudahan dari coaching yang berlangsung ini bisa diterapkan ya Bu Meli. Oke, Pak Robert. Selamat siang Bu Elma. Selamat siang Pak Robert. Baiklah Bu Elma, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Elma karena sesuai dengan perjanjian kita kemarin bahwa kita akan melakukan pasca observasi coaching yang telah Ibu lakukan kemarin. Dan saya sebagai fasilitatornya atau pengamat pada kegiatan waktu itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang proses observasi coaching yang telah Bu Elma lakukan. Sebelum itu mungkin nanti ada beberapa poin pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Elma dan nanti silahkan Bu Elma jawab sesuai dengan keadaan atau proses coaching yang kita lakukan. Ini gunanya tentunya untuk melihat seberapa persen tingkat coaching yang telah Ibu Elma lakukan atau tingkat ketercapaian dari proses coaching yang Bu Elma lakukan. Bagaimana Bu Elma? Bersedia Bu Elma? Iya, bersedia Pak Robert. Karena dengan melakukan prestasi korupsi ini kita kan nanti jadi tahu gitu ya apa kekurangan mungkin yang perlu kita lengkapi dari pelaksanaan coaching kita yang saya lakukan kemarin gitu Pak Robert. Nah iya Bu Elma, itu tujuan dari pasca supervisi ini agar kita mengetahui kekurangan atau kelebihan yang telah kita lakukan selama proses coaching kemarin. Iya, terima kasih sekali atas waktunya Pak Robert sudah menyempatkan waktunya untuk mau
melakukan pasca supervisi bersama saya. Iya Bu Elma, kan ini memang tuntutan saya sebagai supervisor tentunya, yang mana saya akan melaporkan hasil-hasil yang telah kita lakukan kemarin. Baiklah Bu Elma, masuk saja pada poin pertama atau pertanyaan pertama saya, yaitu bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam melakukan kompetensi coaching tadi atau coaching kemarin yang telah Ibu lakukan? Kalau menurut saya Pak Robert, saya sudah melakukan kompetensi dari coaching yang sudah sesuai alurnya seperti itu Pak Robert. Rasanya saya sudah melaksanakan dengan baik dari kompetensi coaching tersebut. Misalnya kan ada dari alur kita dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian juga ada menanyakan cara aksinya, kemudian dari tanggung jawab si coaching juga. Saya sudah melakukannya dari alur tersebut. Ya, bagus sekali Bu Elma. Berarti Bu Elma sudah melakukan dengan baik alur-alur kita pada saat proses supervisi berlangsung. Iya. Oke Bu Elma. Nah, apa hal yang membuat Bu Elma bisa menilai demikian? Karena saya sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan dari si coaching tersebut. Coaching sudah menemukan langkah-langkah atau rencana aksi yang dilakukannya, di mana itu dari dirinya sendiri. Mereka sudah mengutarakan sendiri apa yang akan dilakukannya nanti, seperti itu dari permasalahannya. Berarti Bu Elma sudah menyerahkan kepada si coach Bu Elma untuk mencari jalan keluarnya sendiri, sehingga permasalahan itu dapat dientaskan. Begitu Bu Elma? Iya, itu kalau menurut saya Pak Robert, si coach sudah menemukan langkah-langkah yang akan dilakukannya dari permasalahan yang dimilikinya. Oke Bu Elma. Baiklah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan selama proses coaching berjalan kemarin? Iya, boleh sekali Pak Robert. Saya berterima kasih sekali atas nanti yang Pak Robert sampaikan, yang Pak Robert amati selama seperti saya melakukan coaching kemarin. Tapi selama proses saya menyampaikan ini, saya mohon ke Ibu Elma nanti jangan berkecil hati saat proses apa yang ingin saya sampaikan, karena mungkin dalam penyampaian ini mungkin ada nanti yang agak yang salah dibenarkan gitu ya Bu Elma, salah dibenarkan atau masukan-masukan nanti yang saya berikan kepada Bu Elma, jangan sampai Bu Elma nanti berkecil hati, karena ini bertujuan untuk bagaimana kedepannya kita melakukan kegiatan ini agar lebih baik lagi, sehingga kegiatan yang kita lakukan tepat sasaran sesuai dari tujuan yang ingin Bu Elma capai tentunya. Iya, nggak masalah sih Pak Robert. Jadi kan dengan penyampaian dari Pak Robert itu kan sebagai supervisor, saya kan jadi lebih tahu gitu kan apa yang perlu saya kemakan nanti. Nggak masalah Pak Robert. Oke Bu Elma, baiklah Bu Elma, kita mulai dari awal ya Bu Elma. Yang pertama, saat proses berjalannya coaching itu saya lihat Bu Elma sudah menggunakan alur kita dengan sangat baik, yang mana Bu Elma sudah bisa menentukan tujuan dari proses coaching yang berjalan kemarin, sehingga dari tujuan tersebut Bu Elma bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dirasakan oleh si coach Bu Elma. Dari itu Bu Elma juga mengajak si coach untuk melakukan rencana aksi yang akan dilakukan guna untuk mengubah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan Bu Elma juga sudah mengajak teman Bu Elma tersebut untuk bertanggung jawab dalam menyimpulkan permasalahan-permasalahan atau perbuatan-perbuatan, tentunya untuk membantu si coachingnya tersebut. Sebagai Bu Elma sebagai coach sudah bisa menjalankan hal-hal seperti itu. Dan kompetensi yang Bu Elma miliki yang pertama itu untuk pendengar aktif,
Bu Elma sudah berpartisipasi untuk menjadi pendengar aktif, di mana di sini Bu Elma sudah paham dengan dengan alur permasalahan yang sedang dirasakan oleh Coci Bu Elma. Sehingga dengan mendengar aktif ini, si Coci Bu Elma merasa puas, merasa dihargai ketika dia bercerita kepada Bu Elma. Terus setelah itu Bu Elma juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga dari pertanyaan berbobot itu muncullah identifikasi permasalahan yang terjadi pada diri si Coci. Nah, jadi dengan adanya sumber-sumber permasalahan itu, Bu Elma mengajak si Coci Bu Elma untuk berpikir, untuk menyimpulkan permasalahan dan mencarikan jalan keluarnya. Dan selanjutnya Bu Elma sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Itu untuk saya mengamati. Dan pada saat itu ada juga beberapa yang Bu Elma lakukan yang tidak seharusnya Bu Elma lakukan. Contoh, Bu Elma juga ada beberapa kali ikut menyimpulkan permasalahan yang dirasakan oleh si Coci Bu Elma. Padahal pada coaching ini itu kan penyimpulan permasalahan itu atau mencarikan jalan keluar itu kan yang dituntut kan coachnya, bukan kita sebagai pengarah saja. Tetapi Bu Elma ada beberapa mengajak gitu, tapi tidak, kalau dikatakan fatal tidak begitu fatal, tapi kalau di alurnya itu ada sih beberapa yang kita langgar. Karena kan kita di sini dituntut untuk mendengar aktif dan mengarahkan, bukan menyimpulkan. Berarti kalau seandainya kita cepat menyimpulkan, otomatis akar permasalahan ini akan stop di situ saja, Bu Elma. Paham Bu Elma? Iya, Paham, itu satu. Yang kedua, Bu Elma juga kurang mengajak atau kurang mencarikan suasana saat ke proses coaching. Karena Bu Elma nampaknya agak tegang sedikit gitu pada saat coaching. Iya Bu Elma? Iya Pak Robert, ya mungkin karena lagi disorot gitu ya Pak Robert ya, biasa direkam gitu kali Pak Robert, jadi ada rasa deg-degan. Iya, mungkin karena kehadiran saya sebagai mengamati gitu mungkin agak grogi gitu ya Bu Elma. Tapi kan sebelumnya sudah saya bilang, anggap saya tidak ada di sana sebagai pengamat atau supervisor. Tapi itu kedepannya mudah-mudahan bisa kita benahi lagi, karena kita sama-sama belajar. Namanya belajar ini kita mulai dari titik nol tentunya ya Bu Elma. Ini sebagai masukan saya saja gitu kan. Dan Bu Elma juga dapat nanti menerapkannya setelah proses coaching yang berikutnya. Oke Bu Elma. Oke Bu Elma, selanjutnya pertanyaan ketiga ya Bu Elma. Bagaimana pendapat Ibu Elma dengan masukan yang sudah saya berikan ini, atau tanggapan yang sudah saya berikan selama proses coaching Bu Elma berlangsung? Iya, saya sangat senang sekali Pak Robert, karena Pak Robert sudah memberikan kekurangan dari saya selama melakukan coaching kemarin, yaitu diantaranya saya terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu ya, dimana kesimpulan itu kan seharusnya dari coaching gitu, tapi saya ada yang ikut memberikan kesimpulan, walaupun sebenarnya saya juga ada meminta kesimpulan kepada coach saya gitu ya. Seharusnya itu hanya dari coach saja gitu. Kemudian tadi saya dalam melakukan coaching sepertinya agak deg-degan, grogi, kurang kurang semangat, kurang cair gitu ya, Pak Robert ya. Iya, kurang cair, sehingga di suasana coaching ini agak gimana, kita agak tegang gitu karena ya, sebenarnya pada proses coaching ini kita kan dituntut agak enjoy, karena kita akan gitu ya, memecahkan permasalahan. Kalau kita tegang nanti kan permasalahannya itu tidak akan
dapat kita Iya, cairkan bisa itu Bu tidak Elma. keluar Ya. nanti ya, jalan keluar yang diberikan oleh Koci gitu ya Pak Robert ya. Ya. Ya, berarti kita harus bisa lebih santai lagi nanti bersama Koci untuk melakukan coaching gitu Ya. ya. Jadi mereka tidak merasa apa namanya terbebani gitu ya Pak Robert ya. Iya, betul sekali Bu Elma. Oke Bu Elma, selanjutnya dari pengamatan yang saya lakukan, sebenarnya proses coaching yang Bu Elma lakukan itu udah bagus, sudah sesuai dengan alutsista, sudah alutsista yang Ibu gambarkan sudah masuk semuanya. Tapi kembali lagi pasti setiap setiap proses ini pasti ada celah untuk kesalahannya walaupun hanya sedikit. Tapi yang sedikit itu yang akan kita rubah tentunya ya Bu. Iya ya Pak Robert. Oke Bu. Kan nggak apa-apa kan Bu, saya Iya, nggak apa-apa Pak Robert. ungkapkan gitu. Iya. Oke. Misalnya tadi Bu Elma, saya mengamati Ibu melakukan code yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya itu yang Bu Elma lakukan sudah bagus, tapi hanya ada beberapa cuma sedikit yang melakukan kesalahan. Itu ibaratnya kesalahannya itu tanpa disengaja, itu namanya kita manusia ya Ibu, itu akan akan refleks saja. Tapi untuk kedepannya mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi, bisa kita ubah untuk kedepannya guna proses coaching kita ini berjalan dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Betul Bu Elma? Iya, betul sekali Pak Robert. Oke Bu Elma. Selanjutnya Bu Elma, rencana apa yang akan Ibu lakukan setelah melakukan tindak lanjut ini? Rencana saya akan lakukan yaitu dari penyampaian dari pasca seperti yang sudah Pak Robert sampaikan, di mana ada masukan dari Pak Robert gitu ya. Nanti saya akan berusaha untuk coaching selanjutnya dengan coaching gitu ya. Ya Bu. Kemudian nanti saya akan merubah untuk tadi kan mengambil kesimpulan gitu ya. Saya berusaha untuk kesimpulan itu bukan saya ikut campur untuk membuatnya, tapi itu datang dari coaching sendiri gitu. Kemudian dalam melakukan dialog bersama coaching nanti bersama coaching saya lebih mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang nanti bersama coaching. Seperti kita ini Bu, kita kan bertukar pendapat gitu ibaratnya gitu, mengajak gitu kan. Senyum itu perlu kan. Jadi lebih santai gitu ya Pak Robert ya, bersama coaching sehingga nanti coaching tidak merasa terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan nanti rencana aksi yang akan dia berikan gitu, akan dia lakukan gitu Pak Robert. Iya, karena kan kita sebagai coach tentunya kita mengalir bagaikan air, sesuaikan tirta mengalir bagaikan air nantinya kan Bu. Iya. Oke Bu, oke. Selanjutnya dari diskusi yang telah kita lakukan ini Ibu, apa sudah terbayang tindak lanjut atau kapan atau di mana atau siapa yang bisa membantu untuk melakukan tindak lanjut ini? Yang akan membantu untuk tindak lanjut ini mungkin nanti saya akan minta tolong sama teman CGP saya gitu ya Pak Robert, dimana sama teman CGP kita udah sama-sama paham lah gitu kan bagaimana alur untuk melakukan coaching gitu ya bersama coaching gitu. Jadi nanti saya akan minta tolong apakah benar-benar sudah terlaksana dari tindak lanjutnya sudah Pak Robert kasih tahu kepada saya gitu kan gitu. Mungkin ya kalau ada permasalahan nanti lagi gitu kan nanti saya akan melakukan seperti saran Pak Robert dan saya minta bantuan sama teman CGP saya untuk sebagai supervisornya gitu. Oke Bu, bagus sekali Bu Elma. Oke Bu Elma, nanti saya juga akan memberikan form supervisi yang kita lakukan kemarin. Mungkin bisa Ibu Elma lihat di form itu mana yang kurang, mana yang perlu ditingkatkan. Nanti saya kasihkan ke Bu Elma supaya ini menjadi bahan untuk evaluasi, untuk berbenah diri ke depannya nantinya atau untuk belajar. Bu Elma sebagai coach pasti belajar, saya juga masih belajar, sama-sama belajar kita tentunya Bu Elma. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini hasilnya memuaskan dan target yang kita inginkan tercapai. Iya kan Bu Elma? Ya, nanti saya akan lihat format
supervisi yang sudah Pak Robert buat tuh akan saya pelajari di mana nanti ada kekurangan-kurangannya, di mana yang harus saya benahi lagi gitu, Pak Robert. Terima kasih banyak Pak Robert. Iya Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya meminta pendapat Ibu atau evaluasi atau hal apa yang Ibu dapatkan selama proses yang telah kita lakukan ini. Hal yang saya dapatkan selama proses melakukan supervisi ini, di mana pertama ada prasupervisi, kemudian ada supervisi, kemudian ada pasca supervisi gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, dari saya melakukan prasupervisi, kemudian melakukan supervisi dan pascanya saya jadi tahu gitu kan bagaimana cara melakukan coaching, kemudian bagaimana kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita, apa masukan-masukan dari supervisor kita, kemudian dari prasupervisi juga, di mana supervisor sudah memberikan langkah-langkah nanti dalam melakukan coaching itu gitu. Oke Bu Elma. Baik Bu Elma, saya mengakhiri kegiatan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Bu Elma. Mudah-mudahan kegiatan supervisi berikutnya bisa kita lakukan lagi. Kalau ada kendala-kendala atau ada keluhan-keluhan yang Bu Elma rasakan, Bu Elma bisa curhatan ke saya atau sama kita pecahkan permasalahannya. Satu. Yang kedua, saya meminta maaf ke Bu Elma kalau ada kata-kata saya yang salah dalam pengucapan selama proses praobservasi, supervisi dan pasca supervisi ini. Saya minta maaf karena tujuan saya di sini bukan mengajari, tapi kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik dan menjadi menjalankan proses coaching ini sesuai dengan alurnya yang telah ditentukan. Dan kalau ada kata-kata yang salah, mau Bu Elma memaafkan Bu Elma? Iya Pak Robert, sebenarnya nggak ada yang perlu dipermasalahkan Pak Robert. Malahan saya juga mengucapkan banyak terima kasih semenjak kita melakukan kelas supervisi sampai supervisi, kemudian sampai pasca supervisi ini. Jadi saya sangat senang, sangat lega sekali dengan apa yang sudah kita lakukan, di mana Pak Robert sebagai supervisornya dan saya sebagai coachnya. Saya senang sekali Pak Robert. Menurut saya tidak ada Pak Robert. Kemudian kalau mau ada salah ya sama-sama aja, mungkin tidak tahu, mungkin saya sendiri gitu ya Pak Robert ya. Oke. Pak Robert. Terima kasih Bu Elma atas kesediaan waktu Bu Elma selama proses kegiatan kita ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Elma. Iya, sama-sama Pak Robert. Terima kasih Bu Elma. Terima kasih Pak Robert. Semangat lagi Bu Elma.